Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejauh mana penegakan hukum di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip HAM? Pada bagian pertama ada prinsip HAM dalam hukum Indonesia. HAM memiliki 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pertama, negara wajib menjamin. Yang pertama, negara wajib menjamin artinya menciptakan regulasi yang melindungi hak setiap warga. Kedua, negara wajib melindungi, mencegah pihak manapun termasuk aparat dari pelanggaran HAM. Ketiga, negara wajib menyediakan layanan dan fasilitas agar hak-hak dasar warga dapat terpenuhi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah bentuk komitmen negara dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Pada bagian 2 ada pencapaian positif. Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan. Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga independen untuk memantau dan menyelidiki penyelenggara HAM. Dalam kasus Munir Said Talib, aktivis HAM yang diracun pada 2004, negara akhirnya mengadili pelaku lapangan dan memperkuat komitmen perlindungan terhadap pembela HAM. Selain itu, program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar menjadi wujud nyata kewajiban negara dalam memenuhi hak atas kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya bagian 3, tantangan dan kasus pelanggaran. Namun, tantangan masih nyata di hadapan kita. Kasus tragedi 1998 kerusuhan Mei dan penghilangan paksa aktivis hingga kini belum tuntas secara hukum. Para korban dan keluarganya masih menunggu keadilan selama lebih dari 2 dekade. Kasus Papua juga menjadi sorotan internasional di mana laporan kekerasan terhadap warga sipil oleh aparat terus berulang, sementara akses jurnalis dan pemantau HAM dibatasi. Yang lebih mengkhawatirkan, Undang-Undang ITE kerap digunakan untuk membungkam kritik sehingga hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi terancam dalam praktiknya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Pada bagian 4 ada analisis akar masalah. Mengapa kesenjangan itu terjadi? Ada 3 faktor utama. 1. Lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum. 2. Proses hukum yang lambat dan tidak transparan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat. 3. Minimnya akses warga, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat adat dan difabel terhadap sistem peradilan. Penutup dan kesimpulan, Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat untuk menegakkan HAM, namun komitmen di atas kertas harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Negara harus hadir, bukan hanya sebagai pembuat aturan, tapi sebagai pelindung sejati bagi setiap warga negaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.